Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deti Rahma Hidayati, NIM 23042026. Pada kali ini saya akan presentasikan PPT proyek artikel, yaitu untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen Ibu Vivi Indriani, MPD. Dengan judul skripsi yang saya jadikan artikel adalah efektivitas kebijakan bantuan para para bantuan perahu payang untuk para nelayan untuk Dinas Perikanan Kota Padang Panjang, Kota Padang. Pokok bahasan yang pertama adalah yaitu abstrak. Sumatera Barat merupakan salah satu daerah penghasil ikan terbesar di Pulau Sumatera. Kegiatan melaut yang dilakukan di sepanjang pantai yang pesisir selatan, Bungus, Kota Timur, Kota Padang, Padang Pariaman, Agam, dan daerah pesisir selatan. Berdasarkan Keputusan Wali Kota Padang nomor 2 tahun nomor 142 tahun 2019 tentang kelompok usaha bersama penerimaan bantuan kepada kegiatan pengadaan sarana dan prasarana bidang perikanan tangkap pada tahun 2009 bersama penerima. Salah satu KUB nelayan dari Kelurahan Parupuk Tabing, Kecamatan Kota Tangah mengatakan pemberian bantuan perahu payang tersebut tidak sesuai dengan yang dibutuhkan nelayan, sehingga bantuan perahu yang diberikan terbengkalai atau tergeletak begitu saja di tepian pantai. Selanjutnya, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk menganalisis efektivitas kebijakan bantuan perahu payang untuk para nelayan oleh Dinas Perikanan Kota Padang. Kedua, untuk menganalisis faktor-faktor penghambat dan pendukung efektivitas kebijakan bantuan perahu payang untuk oleh Dinas Perikanan Kota Padang. Jenis penelitian ini digunakan dengan metode penelitian kualitatif menggunakan metode deskriptif. Efektivitas kebijakan bantuan perahu payang untuk para nelayan oleh Dinas Perikanan Kota Padang ternyata belum efektif. Adapun faktor-faktor penghambat dan pendukung efektivitas kebijakan bantuan perahu payang untuk para nelayan oleh Dinas Perikanan Kota Padang berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dilakukan bahwa faktor-faktor penghambat efektivitas kebijakan bantuan perahu payang untuk para nelayan terhadap masalah adalah 3 indikator utama: komunikasi, sumber daya, dan sikap pelaksana. Selanjutnya ada pendahuluan. Menurut Wisudo 2014.2.17, laut adalah perairan yang memenuhi 2/3 bagian dari bumi yang berisi oleh air. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki potensi sumber daya perikanan yang sangat besar. Oleh karena Sumatera Barat merupakan salah satu daerah penghasil ikan terbesar di Pulau Sumatera. Kegiatan melaut dilakukan di sepanjang pantai, yaitu pesisir selatan Bungus, Kota Padang, Padang Pariaman, Agam, dan daerah pesisir Pasaman. Pihak dinas memberikan bantuan kepada kelompok nelayan berupa perahu sampan, mesin longtail 6,5 PK dan 9 PK, life jacket, mesin tempel 15 PK dan 40 PK, fishbox fiber dan kapasitas 75 dan juga 100 liter, perahu fiber, dan perahu payang. Adapun bantuan yang peneliti pilih adalah bantuan perahu payang pada kelompok nelayan di Kecamatan Padang Utara, Kota Tangah, dan Kota Tangah. Berikutnya ada pendahuluan. Salah satu KUB nelayan daerah Kelurahan Perubuk Tabing, Kecamatan Kota Tangah mengatakan, pemberian bantuan perahu payang nelayan tersebut tidak sesuai dengan yang dibutuhkan nelayan, sehingga bantuan perahu yang diberikan terbengkalai atau tergeletak begitu saja di tepian pantai.
Perahu tersebut dikatakan nelayan tidak efektif dan tidak layak pakai dikarenakan desain dan spesifikasi perahu tidak sesuai yang dibutuhkan nelayan. Ukuran perahu yang dibiarkan lebih besar dari yang biasa digunakan nelayan, bahkan harus digerakkan dengan menggunakan 2 mesin tempel yang berakibat semakin borosnya bahan bakar. Jika hanya menggunakan 1 mesin perahu, tidak bisa bergerak jauh dan leluasa menangkap ikan. Pengawasan dan pendampingan yang kurang dalam pembuatan perahu membuat perahu berbeda dengan yang diinginkan oleh nelayan. Oleh karena itu dapat diketahui bahwa perahu harus dimodifikasi dahulu sebelum digunakan sehingga menambah beban bagi nelayan. Sementara itu, menurut Nugroho 2012.2.107, ada 4 tepat yang perlu dipenuhi dalam hal keefektifan implementasi kebijakan, yaitu tepat kebijakan, pelaksanaan, tepat target, dan tepat lingkungan. Berdasarkan rumusan masalah yang ada, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Pertama, untuk menganalisis efektivitas kebijakan bantuan perahu payang untuk para nelayan oleh Dinas Perikanan Kota Padang. Kedua, untuk menganalisis faktor-faktor penghambat dan pendukung efektivitas kebijakan bantuan perahu payang untuk nelayan oleh Dinas Perikanan Kota Padang. Tinjauan pustaka. Pengertian kebijakan. Secara umum, istilah kebijakan atau polisi digunakan untuk menunjukkan perilaku seorang aktor, misalnya seorang pejabat, suatu kelompok maupun suatu lembaga pemerintah, ataupun sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Winarmo 2007.216. Indikator efektivitas kebijakan. Compton dan Hart dalam Mukherjee dan Bali 2019.208 mengungkapkan efektivitas kebijakan keberhasilan dalam 4 dimensi, yaitu adalah 1. Program sejauh mana kebijakan mencapai tujuan yang dinyatakan. Yang kedua, proses sejauh mana proses desain sesuai secara sosial dan dianggap adil. Ketiga, politik. Sejauh mana ada lingkungan politik yang luas. Yang keempat, temporal. Sejauh mana kebijakan mempertahankan kinerjanya dalam menghadapi perubahan keadaan. Berikutnya, ada faktor-faktor penghambat dan pendukung efektivitas kebijakan. Edwards 3 dalam Yuzaria dan Suryadi 2019.29 menjelaskan lebih lanjut 4 faktor yang mempengaruhi keefektifan kebijakan. Yang pertama ada komunikasi, yang kedua ada sumber daya, yang ketiga sikap pelaksana, dan yang keempat struktur birokrasi. Baiklah, untuk berikutnya saya akan menjelaskan faktor-faktor penghambat tersebut ke 4 poin tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kebijakan tersebut dapat menjadi beberapa faktor dan penghambat efektivitas. Namun dalam hal ini tidak sepenuhnya menggunakan faktor-faktor tersebut. Peneliti menggunakan tolak ukur yang dikemukakan oleh Edward Yuzaria dan Suryadi 2011.29. Dan poin-poin keempat ini akan saya bahas selanjutnya nanti di bagian temuan khusus, yaitu bagian perahu payang, faktor penghambatnya. Selanjutnya, ada pengertian perahu payang. Perahu payang adalah yang digunakan dalam kegiatan memayang. Perahu payang adalah salah satu jenis perahu ikan
yang mengoperasikan alat tangkap dengan cara mengejar ataupun melingkar kelompok ikan, ataupun melingkari kelompok ikan. Perahu payang memiliki konstruksi khusus, yaitu memiliki tiang pengamat yang disebut kakapa. Ayodoya dalam Purwangka et al. 2017.261. Selanjutnya, kegunaan dan fungsi nelayan perahu payang. Nelayan yang mengoperasikan payang memiliki tugas yang berbeda-beda, di antaranya sebagai berikut. Pertama, mengawasi untuk melihat tanda-tanda adanya gerombolan ikan. Kedua, bertanggung jawab atas kelancaran pengoperasian. Ketiga, mengecek jaring ketika setting. Ketiga, menguras air di lambung perahu selama melaut, mempersiapkan segala kelengkapan melaut, dan mengarahkan perahu. Baiklah, berikutnya ada metode penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu metode deskriptif. Penelitian kualitatif menggunakan metode deskriptif. Adapun alasannya adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian secara lebih mendalam seperti perilaku, pandangan, motivasi, dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini, peneliti mendeskripsikan bagaimana efektivitas kebijakan bantuan perahu payang oleh peneliti dapat mendeskripsikan permasalahan yang akan diteliti secara mendalam dan menyeluruh. Jenis data yang didapatkan adalah data yang diperoleh langsung tanpa perantara ataupun langsung dari sumber data. Dalam hal ini, data primer diperoleh dari observasi pengamatan dan wawancara dengan informan penelitian berhubungan dengan efektivitas kebijakan bantuan perahu payang untuk para nelayan oleh Dinas Perikanan Kota Padang Panjang, dan data sekunder, data penunjang yang relevan dengan kajian penelitian. Baiklah, di slide ini saya akan menampilkan hasil penelitian atau temuan khusus. 1. Gambaran umum Dinas Perikanan Kota Padang. Dinas Perikanan Kota Padang pada awalnya bernama Cabang Dinas Perikanan Cabdin Perikanan. Kemudian pada tanggal 17 April 2001, Cabdin Perikanan diubah menjadi Dinas Perikanan dan Kelautan. Dan pada tahun 2004, Dinas Perikanan dan Kelautan dirubah lagi menjadi Dinas Kelautan dan Perikanan. Menurut Perda nomor 12 tahun 2004, karena dengan adanya otonomi daerah, Undang-Undang nomor 12 tahun 1999, sehingga Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Barat melakukan pemekaran dengan berdirinya Dinas Kelautan dan Perikanan di kabupaten kota yang dipakai di seluruh dinas. Dinas Perikanan Kota Padang telah memasuki usia ke-20 tahun sejak dibentuknya pada April 2001. Berikutnya, Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Padang mempunyai tugas pokok pelaksanaan urusan pemerintah, baik itu di berbagai bidang kelautan, perikanan, dan pembantuan berdasarkan ketentuan perundang-undangan, yang memiliki beberapa fungsi, diantaranya yang A. Menyusun kebijakan teknis bidang kelautan dan perikanan. Yang B. Merumuskan sasaran kebijakan teknis bidang kelautan dan perikanan. Yang C. Merumuskan program kerja Dinas Kelautan dan Perikanan. Yang D. Mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan kelautan dan perikanan dengan pihak terkait berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang E. Mengendalikan penyelenggaraan urusan kelautan dan perikanan. Yang F. Membina aparatur dalam penyelenggaraan urusan kelautan dan perikanan. G. Mengarahkan penyelenggaraan urusan kelautan dan perikanan berdasarkan peraturan perundang-undangan demi tercapainya tugas yang tepat sasaran. Kemudian yang kedua, karakteristik nelayan penerima bantuan perahu payang.
Berdasarkan informasi dari Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Perikanan Kota Padang mengatakan ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu nelayan yang telah bergabung ke dalam KUB, kelompok usaha bersama. Jumlah anggota kelompok tersebut ialah telah memenuhi syarat minimal 10 orang dan telah memiliki SK, kemudian telah mengajukan proposal permohonan bantuan kepada Dinas Perikanan Kota Padang. Kemudian dipertimbangkan oleh dinas terkait. Penerima bantuan perahu payang pada umumnya adalah nelayan kecil yang telah tergabung ke dalam kelompok usaha KUB, nelayan setempat. Kemudian, temuan selanjutnya saya akan membahas mengenai temuan khusus yang sebelumnya adalah temuan umum. Pada temuan khusus ini ada terdapat poin 1, yaitu efektivitas kebijakan bantuan perahu payang. Berdasarkan beberapa hasil wawancara yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa beberapa narasumber mengatakan sudah tepat kebijakan, yaitu yang mengatakannya diantaranya Bapak Insinyur Fibria Antoni Putra selaku Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Perikanan Kota Padang. Ibu Lia selaku Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Padang. Bapak Muktarudin selaku Ketua Kelompok Nelayan KUB Sarumpun. Cakra selaku Sakato Staf Ahli LSM Jemari. Sedangkan narasumber lain yang mengatakan belum tepat kebijakan yaitu Bapak Syafriadi, Ketua KUB Laut Biru. Namun, kenyataannya di lapangan dapat diketahui bahwasannya perahu tersebut belum benar-benar digunakan oleh nelayan penerima bantuan tersebut, sehingga perahu tersebut dialihkan ke UB nelayan kepada yang benar-benar membutuhkan perahu penangkap ikan, yaitu ke UB nelayan Sarumpun. Kategori tepat kebijakan belum bisa sepenuhnya terpecahkan, dikarenakan hanya mengatasi nelayan yang tidak mempunyai perahu saja. Seharusnya perahu tersebut hendaknya dapat digunakan melaut untuk aktivitas menangkap ikan. Dari pihak media massa, seperti Langgam ID, memberikan komentar terkait efektivitas kebijakan perahu payang kepada nelayan. Pihak Langgam ID memberikan komentar mengenai perahu payang yang belum bisa dioperasikan oleh nelayan. Kesalahan kebijakan bisa terjadi karena beberapa hal, antara lain kekeliruan cara pandang dalam pemberian bantuan, yakni hanya dengan output sekedar menghabiskan anggaran, bukan menimbang dampak atau outcome dari bantuan itu. Ketiadaan atau kesalahan riset awal untuk membaca kebutuhan, kekeliruan dalam proses pengadaan bantuan, tidak adanya mekanisme pendampingan dan petunjuk terhadap target bantuan untuk menggunakan bantuan yang diberikan. Selanjutnya, tidak adanya target keberlanjutan setelah program. Poin 2, pada temuan khusus yaitu ada faktor penghambat dan pendukung efektivitas kebijakan bantuan perahu payang. Dalam melaksanakan kebijakan bantuan pemberdayaan nelayan, ada beberapa hal yang menjadi faktor penghambat dan pendukungnya, terutama dalam bentuk bantuan perahu payang. Yaitu, yang pertama ada komunikasi. Berdasarkan hasil wawancara penelitian didapatkan bahwa faktor komunikasi belum terjalin dengan baik antara Dinas Perikanan KUB penerima bantuan perahu, kemudian komunikasi telah dilakukan oleh pihak DKP dan penyuluh datang ke lapangan untuk melakukan pembinaan dan arahan. Meskipun begitu, tetap saja perahu yang dibuat berbeda dengan kebutuhan nelayan yang biasa digunakan untuk melaut, yaitu perahu yang diberikan terlalu besar dan tidak sesuai dengan permintaan, sehingga bantuan tersebut terbengkalai. Dari pengamatan ini, penulis terkait faktor penghambat kebijakan bantuan perahu payang oleh Dinas Perikanan Kota Padang di Kecamatan Kota Tangah, penulis melihat bahwa terjalinnya komunikasi yang baik antara nelayan dengan pihak perikanan dalam pemberian bantuan perahu payang.
bantuan perahu malah didapatkan oleh KUB nelayan yang tidak bisa memanfaatkan perahu, sedangkan masih banyak KUB lain yang ingin mendapatkan bantuan perahu payang. Poin kedua yaitu adalah sumber daya. Sumber daya berdasarkan hasil wawancara dan observasi, diketahui bahwa sumber daya manusia pada Dinas Perikanan merupakan staf-staf ahli dan kompeten dalam pemberian bantuan tersebut. Kemudian, seperti halnya di daerah Kecamatan Kota Tangah 1 buah, Kecamatan Ulak Karang 1 buah, dan Kecamatan Padang Utara 1 buah. Lalu wawancara dengan nelayan tidak ada pemberian bantuan tersebut pada tahun 2020. Namun, melihat bantuan ini masih belum ada yang dioperasikan satupun. Nelayan Kota Tangah berusaha memanfaatkan perahu tersebut dengan dimodifikasinya, namun masih belum dioperasikan saat ini. Yang ketiga adalah sikap pelaksana. Berdasarkan hasil wawancara, dari beberapa narasumber di atas didapatkan mereka memiliki keinginan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui kebijakan bantuan perahu payang. Pihak Dinas Perikanan juga optimis dan yakin bahwa bantuan perahu payang yang diberikan dapat dimanfaatkan oleh KUB bantuan sehingga dapat meningkatkan pendapatan nelayan. Yang keempat, struktur birokrasi. Berdasarkan hasil wawancara pihak Dinas Perikanan Kota Padang, didapatkan kesimpulan bahwa struktur birokrasi tidak terdapat fragmentasi organisasi menyukseskan kebijakan tersebut agar dapat terlaksana dengan baik. Kepentingan individu tidak ada. Semua fokus pada kebijakan yang telah dibuat. Sebagai pelaksana kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayannya, khususnya bantuan perahu payang, kami telah membuat standar prosedur operasional dan tugas masing-masing untuk menangani tugas mereka agar cepat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Meskipun begitu, tetap saja yang dibuat berbeda dengan kebutuhan nelayan yang biasa digunakan, yaitu perahu yang terlalu besar dan tidak sesuai dengan permintaan, sehingga bantuan tersebut terbengkalai hingga saat ini. Nah, berikutnya terdapat pembahasan. Pada pembahasan ini terdapat 2 poin, yaitu ada efektivitas kebijakan perahu payang dan faktor-faktor penghambat dan pendukung efektivitas bantuan kebijakan perahu payang. Yang pertama, efektivitas kebijakan perahu payang. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, pemberian bantuan perahu payang untuk para nelayan oleh Dinas Perikanan Kecamatan Kota Tangah belum bisa dikatakan berhasil, karena bantuan tersebut tidak bisa memecahkan masalah yang hendak dipecahkan. Namun, kenyataannya di lapangan, perahu tersebut belum digunakan oleh nelayan Kecamatan Kota Tangah di Kota Padang. Berbeda dengan temuan penelitian penulis, peningkatan pendapatan nelayan penerimaan bantuan perahu payang di daerah Kota Tangah belum menampilkan hasil yang jelas, dikarenakan kapal tersebut dioperasikan oleh nelayan, sehingga pengukuran peningkatan pendapatan belum bisa dilakukan. Sesuai dengan tepat kebijakan, dalam hal tertentu belum bisa digunakan sebagai tepat kebijakan, dikarenakan pihak-pihak pemberian bantuan tidak menyesuaikan bentuk dan kebiasaan nelayan dengan bantuan yang diberikan, sehingga dari tidak adanya penyesuaian tersebut membuat bantuan tersebut tidak dapat digunakan untuk menyelesaikan persoalan dari nelayan. Yang kedua ada tepat pelaksanaan. Bagian tepat pelaksanaan ini berdasarkan bantuan perahu payang yang Dinas Perikanan berikan, hendaknya bisa dioperasionalkan oleh nelayan dan tidak ada kendala lainnya. Hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa pemberian dicapai dalam pemberian bantuan perahu payang seperti peningkatan taraf hidup dan pendapatan nelayan. Berdasarkan hal tersebut, kebijakan bantuan perahu payang untuk nelayan di Kota Tangah belum bisa dikatakan efektif sebagai efektivitas kebijakan yang dilihat dari tepat pelaksanaan. Walaupun dari sikap pelaksanaannya, birokrasi telah terlibat dalam kebijakan tersebut
yang tidak adanya hambatan ataupun halangan yang namun nyatanya pelaksanaan di lapangan dilakukan oleh nelayan tidak bisa dilakukan ataupun dioperasikan. Yang ketiga ada tepat target. Menurut Nugroho 2012.207, ketetapan target tercapai apabila target yang ditentukan tepat sesuai dengan sasaran. Tujuan utama program ini tidak ada tumpang tindih kebijakan lain. Lizard 2017, tepat target adalah ketepatan pemberian bantuan program pemberdayaan kepada mereka yang dianggap sangat layak untuk menerima. Lebih lanjutnya, Budiani 2007 mengatakan bahwa ketepatan target suatu program harus sesuai dengan sasaran atau peserta program yang telah ditetapkan. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Suhur 2019, pemberian bantuan kepada korong manggopoh dapat dimanfaatkan dengan baik oleh nelayan, seperti uang tunai, mesin kapal, dan bantuan kapal dan alat tangkap. Kebijakan bantuan perahu payang masih belum bisa dikatakan tepat target, karena belum bisa memberikan dampak yang signifikan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Kebijakan tersebut bertentangan dengan pendapat, yaitu tujuan suatu program pemberdayaan dan kebijakan berkaitan dengan sejauh mana hasil nyata dari kebijakan program dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Poin keempat yaitu dari efektivitas kebijakan perahu payang ditinjau dari tepat lingkungan adalah perahu payang interaksi antara lembaga perumus kebijakan dengan pelaksana kebijakan berjalan lancar dan tidak adanya masalah dari sumber daya finansial pembuatan tersebut dan berdasarkan dana hibah dan proses maupun sumber daya manusia dan dalam pembuatan perahu payang maupun pendampingan nelayan dan penyaluran kepada nelayan. Namun permasalahannya terletak pada indikator lingkungan eksternal, di mana kebijakan tersebut seperti persepsi publik dalam hal ini, nelayan penerima bantuan perahu payang merasa bantuan perahu payang tersebut terkesan setengah-setengah, karena bantuan tidak layak digunakan, karena ukurannya yang terlalu besar, kayunya cepat rapuh, dan bensinnya yang dikeluarkan boros. Nelayan akan lebih banyak melakukan pengeluaran modal daripada hasil pendapatan. Itulah pembahasan yang dilihat dari efektivitas kebijakan bantuan perahu payang. Yang kedua, faktor-faktor penghambat dan pendukung efektivitas kebijakan bantuan perahu payang. Edwards 3 dalam Yuzaria dan Suryadi 2019.29 ada 4 faktor kritis, 4 critical factor yang mempengaruhi keefektifan implementasi kebijakan publik, yaitu sektor komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana, dan struktur birokrasi, yang interaksi satu sama lain dan membentuk pola-pola tertentu. Menurut Edwards, meskipun aspek komunikasi telah berjalan baik, akan tetapi apabila tidak didukung dengan sumber daya yang memadai, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif. Sumber daya finansial merupakan hal yang pokok dalam implementasi. Baiklah, itulah hasil presentasi yang dapat saya sampaikan. Berikutnya saya akan menyampaikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Efektivitas kebijakan bantuan perahu payang untuk para nelayan oleh Dinas Perikanan Kota Padang ternyata belum efektif. Hal ini terkait dengan belum terpenuhinya indikator-indikator untuk mengukur efektivitas kebijakan dalam program bantuan perahu ini. Adapun faktor-faktor penghambat. Yang kedua, adapun faktor-faktor penghambat dan pendukung efektivitas kebijakan bantuan perahu payang untuk para nelayan oleh Dinas Perikanan Kota Padang, berdasarkan hasil penelitian adalah ditemukannya bahwa faktor penghambat efektivitas bantuan perahu payang untuk para nelayan terdapat pada tiga indikator utama. Terdapat masalah pada 3 indikator utama, yakni komunikasi, sumber daya, dan sikap pelaksana. Baiklah, itulah hasil presentasi yang dapat saya sampaikan, yang mana saya meringkas skripsi ini
yang ditulis oleh penulis Widya Rahma dengan NIM 17042267 yang tahun penyelesaiannya tahun 2021. Dari sana saya mengambil sumber sehingga menjadikannya artikel dan mempresentasikannya. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Dan saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.